Siapakah pemenang iPhone 12.000? Promo 12.12. 1, 2, 3. Nomor 4. Nomor 4 siapa? Nomor 4. Oke, Ibu luar biasa. Tunjukin fotonya. Ini. Jeng jeng, nomor 4. Yap, ini adalah video IG story-nya dari PS Store Bogor ya. Jadi kota yang gue tempatin saat ini ya di Bogor. Dan yang dapat undian iPhone dengan harga 12.000 itu ya ternyata istri gue sendiri. Dan gue bisa bilang ini benar-benar hoki di penghujung akhir tahun 2024. Jadi kalau mau tahu ceritanya, mari kita mulai. Oke, ini adalah iPhone 7 Plus. Jadi di sini gue cuma mau cerita-cerita sedikit aja tentang hoki yang dialami oleh istri gue sendiri karena dapat undian beli iPhone cuman 12.000. Itu waktu lagi promo 12.12 di PS Store Bogor. Jadi sebelum hari H itu malam-malam ketika gue lagi scroll-scroll IG, tiba-tiba ada postingan dari PS Store nongol tentang promo 12.12. Biasanya sih gue nggak terlalu tertarik gitu ya sama yang kayak gitu-gituan karena ya itu mah hoki-hokian aja lah. Singkat cerita, pas gue lihat iklan itu sehari sebelum hari H istri gue dapat hadiah, gue jadi keinget sebenarnya dulu istri gue tuh pernah menang giveaway Samsung kalau nggak salah dari Instagram, tapi gue lupa giveaway-nya apa, itu udah lama banget, gue nggak tahu tahun berapa, tapi dia pernah ikut giveaway terus dapat HP Samsung. Udah gitu dia kalau ikut undian-undian sendiri tuh sering hoki aja, dapat voucher 500.000 lah, entah dapat gratis makan lah atau apalah, pokoknya kalau dia ikutan undian-undian giveaway dia tuh selalu hoki. Kenapa mau? Karena di situ ada giveaway Android A3X apa berapa gue lupa, nanti gue kasih lihat gambarnya. Gue tertarik punya gitu karena katanya HP-nya tahan banting gitu, gue jadi tertarik aja, mudah-mudahan dapet itu. Selain giveaway itu ternyata ada iPhone juga, lu bisa beli dengan harga cuman 12.000. Ya udah gue kasih bekal aja istri gue 12.000 buat ke PS Store itu. Dan ternyata gue siang-siang jam 12 atau jam setengah 12 gitu gue langsung dapet WA kalau istri gue dapet iPhone 7 Plus dengan harga 12.000. Ya buat gue ya alhamdulillah lah ya, walaupun gak dapet Android tapi itu udah hoki banget. Jadi bener intuisi gue kalau ada undian-undian itu gak usah ada gue, lebih baik dia sendiri, karena ternyata bener bawa hoki dia pasti dapet. Ya lumayan lah. Jadi yang kalian lihat ini iPhone yang harganya cuma 12.000, iPhone 7 Plus dengan kapasitas memorinya cuma 32 GB. Nah, di kardusnya udah ditulis 32 GB doang, kecil banget ya, 32 GB tuh. Belum gua cek box asli atau OM, tapi cuma dapet casan sama kabel data itu juga yang OM. Tapi ya gua cek HP-nya sih aman so far. Dan body-bodinya juga masih bagus sih. Baret-baretnya gue juga nggak terlalu ya, minor lah, ada nih dikit nih di sini nih, wajar pemakaian second. Gue cek audio semua, kamera, touchscreen, mikrofon segala macem gue cek, so far aman sih, baterainya juga aman. Di sini gue lihat dari GSM Arena aja ya. Oke, ini masih 4G tentunya. Terus ini launchnya di 2016 September 7, jadi memang sudah berapa tahun ya? Jalan 9 tahun berarti kalau nggak salah, mau 9 tahun. Sudah IP67 rating, jadi sudah anti air. Cuman ya namanya HP second, seperti yang gue bilang, kalau HP second ya anggap aja udah nggak anti air karena jaga-jaga. Displaynya masih Retina IPS LCD, ukuran layarnya 5,5 inch, jadi ini kecil banget ya, bisa di compare sama Infinix gua tuh, Infinix Note 40, dia layarnya kecil walaupun ukurannya besar tapi layarnya kecil. Resolusinya juga masih Full HD. Terus iOS-nya dia cuma sampai 15.8, chipsetnya Apple A10 Fusion 16 nanometer fabrikasinya. Ya kita lihat aja nanti coba main game. RAM-nya 3 GB doang. Main kameranya udah 12 megapiksel, aperture-nya f1.8, range-nya 28 mm. Terus ada telephoto optical zoom juga 12 megapiksel. Videonya sudah 4K 30 fps, dan kalau Full HD dia bisa 60 fps sampai 120 fps. Kalau 240 dia cuman HD aja ya, 720. Selfie kameranya 7 megapiksel f2.2, videonya dia bisa 1080 30 fps. Dan juga sudah stereo speaker ya, jadi enak kalau buat nonton.
Bluetoothnya masih 4.2, jadi ya lumayan lah. NFC sudah ada pastinya. Nah ini yang males nih, USB-nya masih Lightning USB 2.0. Ini lemot si lemot. Dan dia belum ada face unlock ya, masih pakai fingerprint di sini, masih ada tombol home-nya. Baterainya ampun, masih 2900, 3000 juga nggak nyampe. Jadi sudah dipastikan cepat habis ya. Oke, segitu aja spek singkatnya. FYI, sebenarnya gue sudah pernah pakai iPhone 7 Plus itu di tahun 2017 ya. Jadi gue udah familiar banget sama HP iPhone 7 Plus. Gue pakai itu sekitar 3 tahun kalau nggak salah. 2019 itu gue ganti ke iPhone 11. 2019 akhir kalau nggak salah gue ganti iPhone 11. Jadi gue tuker tambah. Dulu gue punya yang 128 GB dan ini lebih kecil, cuman 32 GB. Dan iPhone ini iPhone Inter ya. Jadi dia itu keluarannya dari USA, Kanada, LLA, itu biasanya kayak gitu. Ya baterai health-nya dia udah minta servis, itu udah sekitar berapa nih? 75%, ya masih lumayan lah. Jadi karena ini HP Inter, gue nggak tahu nih kapan keblokirnya. Mungkin si PS Store itu udah diotak-atik dulu, biasanya buat 3 bulan aktifnya, nanti tiba-tiba keblokir. Jadi kata istri gue tuh, dia bilang kalau pas udah mau pulang itu si orang tokonya bilang kalau misalkan nanti sinyalnya keblokir, di sini ada jasa buat balikin sinyal, tapi ada biaya lagi berapa ratus ribu gitu. Jadi ya gue anggap ini bentar lagi keblokir lah, gue cuma nunggu apesnya kapan. Karena ya itulah HP Inter, terutama HP Inter yang keluaran US ya, keluaran Kanada, US dan lain-lain itu biasanya sih ya pakai SIM sticker atau apa. Jujur aja gue belum pernah nyoba sama sekali. Ya kalau gue sih agak males ya pakai HP Inter sebenarnya, karena mesti balikin sinyal. Gue tipikal yang seneng yang resmi-resmi aja, atau beli yang memang udah beres urusan bea cukainya, jadi biar nggak repot. Jadi ini gue nggak tahu nih kapan dibloknya nih HP nih. Kalau udah diblok ya mungkin akan dijadiin wifi only kali, ya tahu bini gue nanti gimana, atau mau dijual gue juga nggak tahu. So sekarang ini pendapat gue tentang iPhone 7 Plus di tahun ini atau tahun 2025 lah ya. Menurut gue iPhone 7 Plus ini udah sangat-sangat ketinggalan banget ya dari segi spek maupun fitur-fiturnya. Dari model layar yang masih bezelnya tebel sampai ke bawah, performanya juga udah banyak yang nggak compatible ya sama iPhone ini. Aplikasi-aplikasi tuh udah banyak banget yang nggak compatible, terutama dari game kali ya, banyak yang nggak bisa, jadi banyak keterbatasan juga. Tapi kalau cuma untuk pemakaian casual aja sih kayaknya ini masih oke-oke. Cuma kan baterainya kecil ya, jadi 3000 aja nggak nyampe, jadi super duper cepet habis intinya. Dan gak lupa juga kalau iPhone kan terkenal gampang panas. Nah ini HP dulu waktu gua pakai di tahun 2017 tuh gampang banget panasnya. Main game panas, ngesut panas, bahkan sekarang buka internet sambil buka-buka sosial media juga kok udah mulai anget. Cepet lah mulai anget-angetnya itu kalau diajak kerja, entah itu cuman sosial media, nonton YouTube, itu kalau udah agak lama ya adalah anget-angetnya kalau kalian gak pakai casing ya. Tapi dulu waktu gue pakai di tahun 2017 sampai 2019, total 3 tahun gue pakai HP iPhone 7 Plus ini sebenarnya seru-seru aja. Banyak juga hasil-hasil yang gue bikin dari iPhone 7 Plus gue dulu, karena dulu yang pertama kali iPhone anti air itu ya iPhone ini, iPhone yang anti air pertama lah. Sekarang sih ya buat tahun sekarang mah udah biasa aja ya. Cuma dulu mah keren gitu kayaknya punya iPhone tapi anti air gitu. Hujan-hujanan bisa dipakai buat syuting misalkan. Jadi makanya pas gue pegang ini udah kayak nostalgia banget gue. Sekarang dapat undian 12.000. Cuman kalau kalian beli HP ini sekarang gitu ya, itu sebenarnya nggak worth it menurut gue ya. Sama harganya gitu ya yang mahal. Menurut gue masih di angka 1 jutaan loh second-nya. Bahkan ada yang nyampe 2 juta kali kalau di e-commerce gitu ya. Kalau yang dapat 128 giga gitu. Mending sih kalau ada duit 1,5 juta atau 2 juta, mending Android entry level aja lah. Kayak Infinix gitu yang gue pakai, atau Samsung bahkan, atau Oppo. Atau gue masih lebih worth it itu ya, mending beli Android gitu ketimbang lu beli iPhone 7 Plus ini kalau udah 1 juta lebih gitu ya. Tapi kalau lu dapatnya mungkin sekitar ya paling kecil 500.000 atau 600.000, ya oke lah. Kalau memang lu punya duit segitu pengen beli iPhone 7 Plus ini buat gaya atau buat
logo si Apple nih buat lu bawa kemana-mana masih keren, karena Apple itu yang bikin keren itu UI-nya nggak berubah, jadi lu ngerasa keren aja walaupun cuman pakai iPhone 7 Plus compare sama iPhone 11, 13 gitu, yang UI-nya kan gini-gini aja, jadi ya keren-keren aja sebenarnya. Apa ngerasa setara lah gitu. Tapi kalau penggunaan ya nggak worth it. Kalau lu beli harga HP ini seharga 2 juta bahkan 1,5 sih gue nggak mau beli ya, udah ketinggalan banget. Nah, tapi lain cerita kalau lu pakai iPhone ini untuk video ya. Gue rasa video si iPhone 7 Plus ini masih oke banget loh. Buat gue pribadi ya, ini subjektif ya, jadi buat orang mungkin biasa aja, tapi buat gue pribadi ini masih worth it buat video. Tapi kalau foto jujur aja udah ketinggalan. Tapi entah kenapa kalau video iPhone itu, walaupun ini iPhone lawas, buat gue masih lebih baik daripada Android 2 jutaan, bahkan Android 3 jutaan. Gue masih megang ini untuk urusan video ya. Ini pribadi gue ya, bukan general secara umum, tapi menurut kacamata gue pribadi, si iPhone 7 Plus ini kalau lu buat bikin konten yang ada videonya gitu, bukan foto, ini masih worth it banget jujur aja. Nanti gue akan coba bikin video selanjutnya pakai iPhone ini ya. Apakah oke? Karena gue ngerasa ya iPhone itu bahkan dari iPhone 4, 5, 6 itu masih bagus kalau kita ngomongin video gitu. Cuma ya kalau malam tentunya nggak bagus ya, kalau malam kan udah pasti banyak noise. Jadi kalau lu bikin konten-konten TikTok, Instagram Reels ini jujur aja masih oke sih videonya. Tapi kalau foto ya bagusan Infinix gue jujur aja. Infinix gue keren. Infinix Note 40 ini ya. Sekarang kita coba main Call of Duty nih. Masih oke nggak nih main Call of Duty ya? Enemy sight. Sniper. Ya, gue rasa untuk main game masih oke ya. Main game kayak Call of Duty ini masih cukup lancar gitu ya. Ada starter dikit tapi masih aman. Yang nggak aman ini cuma di belakang. Sudah mulai panas, anget gitu ya. Padahal baru sekitar 10 menit, 15 menit gitu ya. Udah anget. Ya, buat main game kayaknya nggak recommended. Walaupun dia sanggup, tapi nggak gue rekomendasiin lah intinya. Tapi kalau dibilang bisa, masih lancar kok Call of Duty. Untuk game-game lain kayak untuk Genshin Impact dia masih compatible, jadi tandanya masih compatible tuh bisa di-download, tapi mungkin grafisnya rendah kali ya. Ya, tapi gue tetap nggak menyarankan sih kalau mau main game yang casual aja kayak main biliar atau main game-game yang ringan-ringan banget dah. Ya intinya kalau kalian mau beli HP ini di tahun ini atau tahun depan, mending di save aja duitnya buat Android entry level aja ya. Atau nabung lagi buat kalau emang tetap pengen belinya iPhone ya minimal iPhone 11 lah, seperti yang gue bilang standar lah itu iPhone 11. Harga juga masih oke lah kalau dapat iPhone 11 yang 3 jutaan mah. Tapi ya itu tadi yang 3 jutaan biasanya Inter ya. Terus iPhone ini cocok buat siapa? Ya cocok buat yang dapat hoki kayak istri gue. Beli harga 12.000 ya cocok, worth it banget. Maksimal 500 ribuan lah atau 600-700 kayaknya masih oke lah. 500 sih untuk yang 32 GB ini. Kalau 700 ya 128 GB lah. Ini juga gue nggak tahu kedepannya bakal dipakai apa enggak sama istri gue atau dijual. Jadi ya nantilah gue update kalau ini akan gue jual. Oke, jangan lupa di subscribe ya kalau kalian suka dengan channel gue ini. Jangan lupa juga di like dan kalian boleh komen. Nanti gue kalau sesempatnya akan gue bales. See you next time di video selanjutnya. Bye.